Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron, dari kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi, nomor BP 191107-2039. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut adalah sebagai nilai ujian tengah semester saya. Yang pertama yaitu soalnya jelaskan prinsip kerja dari microwave dan speaker. Dan sama-sama kita ketahui sebuah mikrofon terdiri dari sebuah diafragma yang lentur, lilitan kawat atau kol dan magnet, sehingga saat kita berbicara, suara kita akan membentuk gelombang suara dan menuju mikrofon. Dalam mikrofon, gelombang suara yang bergetar melalui diafragma sesuai dengan gelombang suara yang diterimanya. Diafragma yang terdiri dari membran plastik yang sangat tipis, di mana amplitudo dari sinyal listrik menunjukkan besar kecilnya tekanan yang diberikan. Sedangkan frekuensinya menunjukkan tinggi rendahnya frekuensi suara manusia. Selanjutnya itu sebuah koil atau kumparan kawat yang terdapat di bagian belakang diafragma akan ikut bergetar sesuai getaran diafragma. Dan juga pergerakan voice coil di medan magnet ini akan menimbulkan sinyal listrik. Sinyal listrik yang dihasilkan tersebut kemudian mengalir ke amplifier, yaitu speaker. Arus listrik pada speaker tidak konstan. Sebuah speaker memiliki magnet, lilitan, dan kerucut, dan diberi lagi sinyal listrik, maka akan bergetar lagi seperti getaran udara yang dihasilkan oleh mulut kita. Apabila diberi arus listrik sebagaimana yang dihasilkan mikrofon, maka energi listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik yang akan tarik-menarik atau tolak-menolak dengan medan yang dihasilkan magnet. Getaran ini akan mengantarkan membran berbentuk kerucut di depan speaker yang akan menggerakkan lagi udara di depan speaker, sehingga dihasilkan bunyi sebagaimana yang dikeluarkan oleh sumber suara manusia. Nomor 2 yaitu karakteristik dari sinyal suara manusia. Pertama, suara manusia umumnya memiliki frekuensi dari 300 sampai 3400 Hz. Yang kedua, terdiri dari banyak frekuensi. Yang ketiga, termasuk dalam low frekuensi. Yang keempat, berbentuk sinus. Yang kelima, amplitudo dan frekuensi tidak konstan. Keenam, sinyal ada noise dapat dilihat dari bentuk amplitudonya. Yang ketujuh, sinyal suara merupakan sinyal kompleks. Nomor 3 yaitu pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu modulasi. Selanjutnya, pengertian dari modulasi. Modulasi adalah proses mengubah parameter sinyal carrier atau frekuensi tinggi agar sesuai dengan amplitudo sinyal informasi serta agar sinyal carrier dapat mengirimkan karakteristik dari sinyal informasi. Selanjutnya yaitu jenis modulasi. Jenis modulasi analog. Yang pertama yaitu amplitude modulation atau AM. AM merupakan modulasi yang paling sederhana. Teknik modulasi yang dapat merubah parameter amplitudo dan sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Itu frequency modulation atau FM. FM merupakan teknik modulasi dengan merubah parameter frekuensi dari sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Akibat noise umumnya terdiri dalam bentuk perubahan amplitudo FM lebih tahan terhadap noise dibandingkan AM.
Selanjutnya yang ketiga yaitu phase modulation atau PM. Merupakan teknik modulasi dengan merubah parameter fasa dari sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasinya. Selanjutnya yaitu kenapa perlu modulasi. Yang pertama yaitu sulit untuk meradiasikan frekuensi rendah melalui antena di dalam bentuk energi elektromagnetik. Pada antena dibutuhkan kawat yang panjang. Panjang antena adalah setengah dari frekuensinya. Yang kedua yaitu sinyal informasi mempunyai frekuensi yang sama jika sinyal berasal dari satu atau lebih yang akan ditransmisikan dalam satu waktu, maka saling interferensi, maka setiap sinyal range sama atau sinyal penerima. Baik, untuk jawaban nomor 4, di mana untuk sinyal informasi terdapat beberapa persamaan rumus. Yang pertama yaitu XMT sama dengan AMX dikali sin 2V VMT, di mana sinyal informasi ini disimbolkan dengan XMT, di mana M adalah modulation atau pemodulasi sinyal informasi. Begitu juga dengan AMX adalah amplitudo maksimum dari sinyal informasi, dan FM adalah frekuensi dari sinyal informasi. Dapat kita lihat bahwa sinyal informasi adalah fungsi genus. Berikutnya yaitu persamaan yang kedua adalah XC sama dengan AC max sin 2V FCT. Itu persamaan ketiga adalah XCT sama dengan AC max ditambah XMT dikali sin 2V VCT. Itu persamaan keempat, di mana persamaan keempat ini merupakan hasil dari substitusi persamaan 1 ke persamaan 3, di mana hasil substitusinya mendapatkan hasil XCT sama dengan AC max ditambah AM max dikali sin 2V VMT dikali sin 2V VCT. Selanjutnya persamaan 5, di mana persamaan 5 ini merupakan persamaan 3 yang kita tulis ulang dengan mengalikannya dengan AC max atau AM max. Ini tidak merubah persamaan yang ketiga. T sama dengan AC max ditambah AM max dikali sin 2V VMT dikali sin 2V FCT dikali AC max per AC max. Indeks modulasi adalah perbandingan antara amplitudo puncak atau AM max dengan amplitudo puncak sinyal pembawa rentang indeks modulasi antara 0 dan 1. Jika modulasinya 0, maka tidak adanya terjadinya modulasi. Jika 1, maka merupakan max modulasi, dan jika besar dari 1, maka akan cacat serta muncul frekuensi lain. Selanjutnya bandwidth AM besarnya adalah 2 FM bila frekuensi menduduki sebuah sinyal. Itu prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Yang pertama yaitu modulator AM. Amplitudo sinyal input akan dikuatkan pada output penguat
Jadi sinyal input dan output adalah sinyal dengan frekuensi yang sama, akan tetapi dengan amplitudo yang sudah dikuatkan. Jenis penguat yang penguatannya dipengaruhi oleh tegangan DC pada VCC-nya. Bila VCC-nya lebih besar, maka penguatannya juga semakin besar. Dan juga sebaliknya, jika VCC-nya diperkecil, maka penguatannya juga semakin diperkecil. Yang kedua yaitu demodulator AM. Dioda berfungsi sebagai sebuah saklar di mana apabila dibias maju akan berfungsi sebagai saklar tertutup, dan apabila dibias balik akan berfungsi sebagai saklar terbuka, di mana saat setengah puncak positif dioda akan dibias maju sehingga saklar tertutup, maka arus akan dilewatkan selama siklus positif. Begitu arus menuju negatif, maka dioda akan terbuka sehingga keluaran pada output hanya tegangan positif saja. Apabila ditambahkan kapasitor pada ujung dioda, maka dapat dijelaskan bahwa saat arus naik menuju puncak positif, maka dioda akan tertutup. Maka arus akan mengisi kapasitor sebesar tegangan input. Selanjutnya itu nomor 7. Jelaskan apa itu AM/DS BFC, AM/DS BSC, dan AM/SSB. Yang pertama yaitu AM/DS BFC atau Double Sideband Full Carrier. Merupakan spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi ISB dan USB, modulasi amplitudo. Yang kedua yaitu AM/DS BSC atau Double Sideband Surprise Carrier. Merupakan modulasi amplitudo di mana spektrum carrier ditekan mendekati 0. Yang ketiga yaitu AM/SSB adalah modulasi amplitudo di mana frekuensi dipancarkan hanya salah satu frekuensi AM, yaitu ISB atau USB. Selanjutnya, jelaskan bagaimana cara mendapatkan sinyal AM/DS BFC dan AM/SSB. Untuk mendapatkan sinyal AM/DS BFC bisa didapatkan dengan memfilter komponen carrier dengan sebuah band stop. Cukup sulit dilakukan mengingat jarak komponen carrier dengan frekuensi terendah dari sideband. Cukup kecil untuk itu dikembangkan rangkaian untuk membangkitkan sinyal AM/DS BS disebut dengan rangkaian balance ring modulation untuk mendapatkan sinyal AM/SSB. Bisa didapatkan dengan memfilter AM/DS BFC atau AM/DS BSC untuk mendapatkan salah satu dari sidebandnya. Balance MG modulator adalah rangkaian mixer dengan dua input, yaitu sinyal suara dan sinyal pembawa. Sinyal termodulasi ini dibentuk oleh dua input dengan syarat sinyal pembawa harus lebih besar dari sinyal data. Kemudian terjadi percampuran dan hanya meloloskan sinyal informasi. Jawaban dari nomor 9 yaitu sinyal informasi dari sinyal SSB bisa didapatkan dari sinyal SSB dengan mengalihkan dengan SSB sinyal carrier yang sama dengan frekuensi sinyal carrier pada transmitter. Keuntungannya bandwidth-nya lebih kecil. Soal untuk nomor 10 yaitu jelaskan frekuensi diffusion dan FDM menggunakan sinyal SSB. Frekuensi diffusion multiplex menggabungkan saluran menjadi satu saluran dengan cara membagi-bagi pita frekuensi yang akan ditempati masing-masing saluran dengan cara memodulasi
FDM menggunakan AMD BSC, akan tetapi bandwidth akan lebih besar, maka hal itu lebih baik menggunakan SSB untuk PDM multiplex, sehingga bandwidth masing-masing saluran adalah 2 Fmax. Ini membuat kita paham untuk menghemat biaya dan frekuensi, maka akan lebih baik digunakan FDM dengan menggunakan sistem modulasi SSB. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.